Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok Mitra Bonbon ingin mempresentasikan bagaimana komponen-komponen yang telah kami kembangkan melalui dari asesmen kedua dari framework. Nah, di sini ada teman kita yaitu Mutiara Sapitri dan juga Alisa yang akan membantu kalian untuk menjelaskan bagaimana proses dan juga apa kebetulan fungsi komponen dari website kami. Waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih Ardi. Oke, jadi di bagian profesional tim, sebelumnya aku memperkenalkan dulu di sini. Pertama ada Bapak Ketua kita bersama, yaitu Muhammad Erdi Fatabi. Dilanjut ada Mutiara Safitri. Dan ada saya sendiri, Sarah. Oke, tujuan dan konsep proyek website kami ini, jadi proyek web Mitra Buana ini bertujuan untuk mengelola kategori dan barang secara rapi dan efisien. Jadi konsep yang kita gunakan itu meliputi controller, ada migrations, eloquent ORM, collection, form validation, form processing, dan server juga ada. Jadi untuk memastikan proses input dan pengelolaan data berjalan dengan benar dan lanjut. Next itu kita diminta untuk membuat controller nih Sa. Nah, controller yang diminta oleh soal asesmen kita terapkan pada apa nih Sa? Pada website kita. Oke, jadi untuk controller sendiri di website kami itu berfungsi sebagai jembatan antara kategori dan barang dalam website Mitra Buana. Jadi kayak misal saat pengguna menambahkan barang, nanti controller akan mengirim input kayak nama barang, stok, harga dalam database. Jadi controller ini memudahkan menghubungkan data ke model dan penyimpanan database. Gitu. Jadi fungsi utamanya itu untuk menangani request dari form tambah barang, mengatur logika pemrosesan data terus disimpan, sama menghubungkan kategori yang dipilih ke barang yang ditambahkan. Itu. Jadi intinya kayak untuk menghubungkan kategori dengan barang-barang yang ada di form itu ya. Betul, di dalam database. Oke, next itu ada poin collection and eloquent ORM. Nah, di poin dua poin ini kita terapkan pada apa nih Sa di website kita? Oke, jadi kalau ini collection dan eloquent ORM itu diterapkan di website kita ini untuk mengelola data yang diambil dari database melalui eloquent ORM sendiri. Jadi kayak misal di halaman home, nanti collection itu akan membantu menampilkan daftar kategori dan barang secara dinamis. Jadi data dari database-nya, kayak kategori atau produk, nanti diubah menjadi collection. Terus nanti dengan collection itu kita bisa memfilter atau nge-sort dan menampilkan data dengan mudah. Itu. Jadi di sini itu untuk menyusun data agar mudah ditampilkan di halaman webnya. Oke, next kita ada poin migration. Oke, ini kita akan lanjutkan dengan teman kita Mutiara Safitri. Jadi kalau Muti, untuk migration ini di website Mitra Buana itu kayak gimana sih Pak sih? Nah, kalau di poin migration, web kita itu menggunakan migration untuk tabel kategori dan juga barang. Nah, di tabel kategori ini kita buat secara otomatis agar lebih terstruktur aja tabelnya. Jadi database itu bisa lebih mudah siap untuk digunakan dan juga menyimpan data produk serta relasinya. Begitupun di migration yang ada pada tabel kategori sama dengan migration yang ada di tabel barang. Itu. Oke, terus, nah kalau untuk bagian form processing dan form validation nih Mut, itu di website kita itu untuk apa sih Mut? Nah, kalau form processing kita itu menerapkan untuk register di halaman register. Jadi di halaman register ini kita itu memproses data dari member yang mau login akun di website Mitra Buana. Jadi nanti kita diminta untuk masukkan nama, email, membuat password, dan konfirmasi password, baru diregister. Nah, kalau di form validation, kita itu terapin di form login. Nah, jadi nanti dari data yang udah kita register tadi, kita masukkan di login. Jadi nanti kita udah bisa pakai akun kita buat masuk ke website Mitra Buana. Gitu, Sa. Terus, nah kalau untuk Sarude sendiri nih Mut, di website Mitra Buana ini untuk apa nih fungsinya? Nah,
kalau CRUD kita itu sebenarnya kan satu aja cukup, tapi kita terlalu keren. Itu kita pakai CRUD di dua penerapan. Yang pertama itu kita terapin CRUD untuk di penggunaan daftar kategori. Jadi di kita itu bisa masukin kategori, itu kita bisa dengan tambah kategori yang dimana kita nyebutnya itu create, dan kalau read-nya itu nanti setelah kita tambah itu nanti langsung ada, udah kesimpan langsung data-datanya udah kita create. Nah, kalau misalnya kita rasa data yang kita udah create tadi ini ada yang salah atau ada yang mau diganti, ternyata barangnya itu miss atau salah nama, itu kita bisa lakukan edit yang dimana di CRUD ini itu namanya update. Nah, kalau misalnya kita rasa ada barang yang nggak perlu kita jual lagi atau memang udah nggak terlalu laku di di Mitra Buana, misalnya di sini ada alat dapur, itu kita bisa melakukan hapus atau kalau dalam bahasa CRUD-nya itu delete. Nah, kita juga terapkan CRUD ini pada tabel daftar barang. Nah, kita input-input barang yang kita mau masukin itu dengan tambah barang. Terus itu kita juga tambahkan kategori karena kita tadi udah mempunyai Eloquent ORM kalau nggak salah tadi namanya itu ya gitu. Terus itu nanti sama kayak yang di daftar kategori, dia bisa di read, bisa di update, bisa juga di delete. Itu sisa kalau penerapan CRUD pada website Mitra Buana. Oke, berarti kalau begitu kita langsung aja nggak sih Iya, demo betul, websitenya? Pasti kita udah teman-teman penasaran, Iya. apalagi kalian. Kita lihat ya guys. Bisa dibawakan oleh tukang pijat. Iya, kita rekrut langsung tukang pijat. Apa? Lanjut Bapak Terdi. Alhamdulillah kan. Bapak kelihatan keren. Oh iya. Salah. Bukan dong. Oke teman-teman, kali ini kita bakal demonstrasi dari website yang sudah kami buatkan. Oke, kita lanjut ke bagian tampilan dari website kami. Nah, di sini kan kalian bisa lihat kalau website kami ini dapat ada beberapa komponen, yaitu di sini ada juga kategori pilihan, semua produk dan juga lain-lain. Kita mulai dari form validation dulu ya untuk bagian pertamanya. Nah, di sini kita coba masuk atau login. Sebelumnya saya sudah pernah coba buat akun di dalam uh, uh, website ini, tapi karena sebelum itu, karena untuk prosesnya, jadi saya ulang dari awal gitu. Contoh misalkan di sini saya mau pakai nama dan saya menggunakan email saya dan juga password. Kemudian saya register. Nah, di sini ketika posisi saya sudah berhasil untuk meregister, maka uh, nanti dari websitenya akan memproses bahwa dari data saya sudah masuk ke dalam database. Oke, di sini saya sudah berhasil masuk ke dalam sudah register akun di dalam website ini. Kemudian saya cukup masukkan uh, website apa email saya, kemudian juga password. Oke, lanjut teman-teman. Sekarang kita ke bagian di sini bahwa saya sudah terdaftar sebagai pengguna akun di website Mitra Buana. Nah, terus kemudian di sini ada beberapa kategori pilihan, mulai dari makanan kering, kecantikan, sembako, dan juga minuman segar. Nah, kategori pilihan ini akan mengelompokkan dari Eloquent ORM itu, kemudian dikelompokkan dari daftar-daftar item yang akan di store di dalam CRUD. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa item seperti cita atau Kitela dan lain-lainnya, itu adalah data-data yang diambil dari hasil dari Eloquent ORM yang diambil dari database, kemudian ditampilkan sebagai item di halaman homepage ini. Nah, kemudian kira-kira collectionnya seperti ini. Ada beberapa jenis produk-produk yang bisa kita lihat kalau di sini sudah tertampil di halaman depan. Nah, kemudian tahap bagaimana cara kami menggunakan controllernya. Nah, controllernya itu sebagai media bagaimana kami untuk mengupload barang,
mengedit barang dan juga menghapus barang. Di sini kami menggunakan collection-nya itu sebagai controller itu sebagai CRUD juga di dalam table admin. Nah, di sini bisa lihat kalau di daftar barang admin ini ada beberapa barang yang seperti ada Molto, Lifebuoy, dan lain-lain. Nah, di sini kalian bisa lihat bagaimana cara kami menginput barang yang akan di-upload ke dalam uh, database-nya. Kemudian di sini ada cara bagaimana kami menginput barang, mulai dari nama, stok barang, harga, dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian uh, di awal tadi sebagaimana kami login itu adalah form validation dan juga form uh, processing seperti itu. Nah, kemudian di sini kami menggunakan dua CRUD yaitu ada dari tambah barang dan juga kategori. Nah, kategori ini akan berguna untuk mengelompokkan dari barang-barang yang kami masukkan. Nah, contoh dari hasil dari database yang sudah kami. Oke, teman-teman di sini sudah bisa kalian lihat bahwa tampilan dari PHP admin kami yaitu database kami dan juga bagaimana proses migration dan juga dari collection database dan juga penawaran. Nah, di sini hasil dari migration kami memiliki beberapa table seperti ada juga user, barang dan juga kategori dari barang-barang tersebut. Nah, di sini contoh dari table barang yang hasil dari input kami. Oke, di sini bisa dilihat bahwa eh, daftar-daftar barang yang sudah kami input itu sudah di dalam sini. Uh, ya, CRUD-nya berfungsi dan bekerja untuk menampilkan barang juga menarik barang dari database untuk ditampilkan di homepage. Dan juga ini di bagian user, di bagian waktu saya menginput upload nama baru, Gmail atau akun user baru, di sini terdapat RT admin dan juga password menggunakan ini. Oke, sekian itu dari proses demonstrasi dari website kami. Oke, sekian dari demonstrasi website kami. Untuk kesimpulannya bisa dilakukan oleh saudari kita, Mutiara Sami dan juga Alisa. Waktu dan tempat, terima kasih. Oke, Mut. Jadi dari semua yang udah kita jelasin sampai demo website itu, sebenarnya kesimpulan inti dari project kita ini apa nih? Nah, kita sebenarnya ambil 4 poin untuk kita simpulkan dari demo dan juga penjelasan web yang udah kita kembangkan pada asesmen 2 ini. Yang pertama itu ada kesimpulannya sistem kita ini jadi berjalan itu lebih rapi dan terstruktur karena kita menggunakan model MVC itu dan juga lain-lain. Poin yang kedua dari kesimpulan yang kita ambil itu, kita jadi lebih mudah dan cepat untuk mengolah data yang kita butuhkan dan juga data yang kita input di dalam website yang kita kembangkan. Poin ketiga, kita sepakat bahwa uh, form validation dan juga form processing ini bisa menjaga kualitas input dari user yang sudah melakukan registrasi untuk login ke website yang kita kembangkan. Terus poin terakhir kesimpulannya yaitu dari relasi database ini bekerja dengan maksimal karena adanya migration dan juga collection. Mungkin itu sisa kesimpulan dari perjalanan panjang yang udah kita lakuin malam hari ini. Nah, jadi hasilnya itu website Mitra Buana Online Shop yang responsif dan mudah dikembangkan. Yeay. Gimana nih, Sa? Kita langsung tutup aja. Oke, berarti itu Pak. Oke, terima kasih semuanya. Lupa kameranya. Oke, jadi terima kasih sudah telah menyaksikan demonstrasi dari website kami. Terima kasih juga pada Alisa dan Tiara Sapitri yang telah membantu saya pribadi dan juga Bapak, ya kepada saya juga terima kasih kepada mereka semua telah memberikan kontribusi yang sangat baik dalam kelompok ini.
kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.